Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Erik Arsada. Masih dalam topik tentang Google Form. Sekarang kita akan bahas tentang cara setting soal Google Form, soal pilihan ganda di Google Form kakak. Oke, tidak lama-lama langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita buka browser. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Klik pada browser, klik. Ini adalah tampilan dari Google Chrome saya. Kalian bisa menggunakan selain Chrome seperti Microsoft Edge, Mozilla, dan lain sebagainya. Berikutnya, jangan lupa login dengan menggunakan akun Google kalian. Kalau sudah login, muncul icon dari akun kita seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya kita pilih titik-titik di bawah sini ya. Titik-titik ini adalah berisi tentang aplikasi buatan Google. Klik pada titik-titik, klik. Maka muncul aplikasi-aplikasi buatan Google, ada Google Searching, Google Map, ada Google YouTube, ada News, ada Gmail, dan lain sebagainya. Kita scroll ke bawah, scroll mentok sampai ke bawah sendiri, maka akan ketemu yang namanya Form atau Google Form. Klik pada Form, klik. Maka akan terbuka di tab baru sini kakak. Ini adalah tampilan dari Google Form saya. Bagian atas ini adalah template yang telah disediakan oleh Google Form itu sendiri. Kalian bisa mengeditnya langsung. Atau kalian mau pakai template kosongan seperti ini, bisa kakak. Formulir kosong atau blank form bisa. Kita pilih formulir kosong. Jadi nanti kalian akan mengedit mulai awal sampai akhir dengan sendiri. Selanjutnya untuk yang bawah, ini adalah project yang telah saya buat atau yang pernah saya kerjakan. Oke, tidak lama-lama langsung saja, banyak sekali projectnya ya. Saya akan buka salah satu project soal AMBK sejarah Indonesia. Klik pada soal AMBK ini, klik. Tunggu prosesnya. Dan ini adalah tampilan dari soal AMBK sejarah Indonesia tahun 2024-2025. Barusan ya. Ini barusan kemarin, minggu kemarin kakak ya. Baru saya buat. Selanjutnya, untuk settingan yang pertama ketika kita membuat soal di Google Forms, terutama soal pilihan ganda, yang pertama adalah kita harus buat ini banner logo ya, logo dari lembaga kita taruh di atas sendiri. Kemudian yang kedua kita buat bagian. Jadi kalau kalian mau blank form atau formulir kosong, nanti urutannya seperti itu. Untuk cara menambahkan banner, kalian bisa lihat tutorial di sebelum saya telah buat video banyak sekali tentang Google Form ya. Lengkap kakak ya. Sekarang masalah settingannya. Selanjutnya setelah kita buat banner atau logo, kita tambahkan logo, kita tambahkan bagian ya. Jadi di sini ada bagian 2, 1 dan 2. Ini bagian satunya tentang biodata siswa, nama lengkap, kelas, berikutnya sesi dan seterusnya ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk bagian 2 ini berisi tentang soal. Ya, untuk membuat bagian di sini kakak ya. Untuk membuat bagian itu di sini tambahkan bagian, klik, nanti akan muncul bagian. Kalau membuat banner di sini ya, di sini ini sesuaikan tema, ini klik. Baru kalian bisa buat di header ini. Pilih header gambar, tinggal kalian pilih logo yang mau kalian tambahkan. Ini kalau menambahkan logo ya. Lebih lengkapnya bisa dilihat tutorialnya sebelum video ini. Untuk berikutnya setelah kita tambahkan bagian, kemudian kita masukkan biodata anak-anak, namanya, kelasnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita tuliskan soalnya, kita masukkan soal pilihan gandanya. Contoh di sini berikut ini adalah ciri-ciri masyarakat nomaden kecuali A selalu berpindah, B sangat tergantung, C ini sampai E pilihan gandanya ya. Nah, ketika kita sudah buat soal, jangan lupa pertama ini harus dicentang, wajib diisi. Nah, jangan lupa ini dipilih pilihan ganda. Jadi di sini kita jadikan pilihan ganda karena ini adalah soal pilihan ganda. Kemudian jangan lupa diisi wajib ya, wajib diisi supaya ketika ada anak yang tidak mengerjakan itu tidak bisa mengirim kakak, karena ada soal yang belum dijawab, harus dijawab ya kalau mau mengirim hasil ujian atau hasil mengerjakannya. Kemudian setelah kita wajib diisi ini, kita tentukan kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya yang mana, yang A, B, C, D, E atau seterusnya kakak. Jadi tinggal sesuaikan, kita pilih kunci jawabannya. Kalau saya klik di sini nanti kita bisa memilih lah. Ini kunci jawabannya adalah D, yaitu hidup menetap. Selesai. Kalau sudah kita tentukan jawabannya atau kunci jawabannya, kita pilih poinnya, sama seperti di sini ya. Ya, klik kunci jawaban, kalian tentukan poinnya. Poinnya itu ada berapa dalam satu soal itu. Kalau ini kan satu soal 2 poin.
karena jumlah soalnya itu 50, sehingga 50 kali 2 adalah 100. Jadi kalau benar semua, siswa tersebut atau murid tersebut itu mendapatkan nilai 100. Nah, selesai. Kalau sudah kita setting wajib diisi, kunci jawaban sudah, kemudian poinnya juga sudah, langkah berikutnya ini bayangkan aja, bukan bayangkan ya, ini contohkan aja, kita contohkan bahwasanya ini kita sudah buat 50 soal ya. Kita sudah buat 50 soal dengan seperti ini, sudah selesai semua ya. Jadi saya contohkan dengan cuma satu. Jadi kakak kira-kira aja ini sudah 50 soal. Selanjutnya kita masuk di menu setelan kakak ya. Masuk ke menu setelan, klik pada menu setelan. Di menu setelan ini kita harus jadikan ini sebagai kuis ya. Karena ini kan pilihan ganda, maka kita pilih kuis. Jadikan sebagai kuis kakak. Berikutnya kita pilih rilis nilai. Rilis nilai ini kita pilih segera setelah siap pengiriman. Selanjutnya untuk setelan responden ini kita nonaktifkan semuanya. Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin ini kita nonaktifkan ya. Karena kalau kita aktifkan nanti tidak bisa kakak. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Artinya mereka ini tidak ujian nanti kalau mereka bisa menjawab, bisa melihat jawaban yang apa itu tidak benar. Artinya kalau jawabannya salah, dia nanti akan muncul jawaban ini adalah salah. Ya tidak mungkin kakak ya, tidak mungkin. Maka harus kita nonaktifkan semuanya. Untuk mengatur poinnya itu di sini kakak ya. Setiap contoh kalau kita buat 50 soal, langsung kita atur poinnya masing-masing semuanya, langsung 50 soal semuanya, bukan satu-satu. Maka kita atur di sini aja. Nilai poin pertanyaan, nilai poin untuk setiap pertanyaan baru adalah 2. Ya, jadi kita atur di sini, kita masukkan setiap soal itu nilainya berapa, 2. Kemudian kakak ya, kita masuk di menu presentasi ini. Kita klik presentasi, klik. Di presentasi ini kita tampilkan status progresnya kakak ya. Acak urutan pertanyaan kita harus acak kakak ya. Supaya apa? Kalau kita acak, anak-anak itu tidak bisa nyontek seenaknya. Kalau tidak kita acak, mereka mudah untuk menyontek ya. Karena sama semua, nomor 1 sampai 50 sama. Mereka akan tanya, nomor 1 apa? A, nomor 2 apa? Gampang. Tapi kalau kita acak, mereka kesulitan untuk melakukan contek-menyontek kakak ya. Jadi ini sangat harus diperhatikan, ini harus kita acak kakak ya. Berikutnya kita pilih konfirmasi pesan. Untuk konfirmasi pesan ini kita bisa menyesuaikan kakak ya. Artinya konfirmasi pesan adalah mengkonfirmasi orang-orang yang sudah mengerjakan kakak ya. Jadi ketika mereka sudah mengirimkan pertanyaan atau jawaban, mengirimkan jawaban dari yang mereka kerjakan, maka dia akan mendapatkan konfirmasi berupa jawaban. Kalau di sini buka puasa, saya edit aja ya. Saya edit. Jadi ketika mereka sudah mengirim, saya akan tuliskan di sini, terima kasih sudah mengerjakan. Nanti akan muncul seperti itu ya. Terima kasih sudah mengerjakan. Nah ini sudah titik. Jadi nanti ketika anak-anak sudah menyelesaikan soal dan mereka kirim, maka akan muncul kolom jawaban ya, kolom jawaban setelah mereka ngirim, yaitu berisi tentang tulisan kalimat terima kasih sudah mengerjakan. Selanjutnya apalagi nih, saya rasa sudah cukup aja guys, sudah cukup. Ini adalah settingan yang wajib yang harus diperhatikan sekali di dalam Google Form atau mengirimkan soal Google Form. Oh iya, masih ada yang kurang kakak ya. Jangan lupa setelah kalian setting itu semuanya, mulai dari soalnya kemudian settingannya, berikutnya jangan lupa dipublikasikan ya. Ini harus dipublikasikan. Pilih publikasikan. Kalau kalian tidak publikasikan, ini tidak bisa nanti percuma kalian salin linknya, kalian kirim ke orang lain, mereka tidak akan bisa mengerjakan karena belum dipublikasikan. Kalau di punya kalian itu tertulis kirim, maka pilih kirim ya. Ini awalnya belum dipublikasikan. Saya akan rubah dulu ya. Saya pilih titik 3, saya batalkan dulu. Oke, batalkan publikasi, ini klik. Nah ini adalah tampilan awal sebelum saya publikasikan, yaitu berisi tentang publikasikan atau kirim. Jadi sebelum kalian salin link, kalian harus publikasikan terlebih dahulu ya. Tidak bisa disalin link ini langsung, tidak bisa ya. Salin, tidak bisa. Mereka tidak akan bisa mengerjakan karena ini belum dipublikasikan. Kita langsung aja pilih publikasikan. Selanjutnya di sini responden biarkan saja siapa saja yang memiliki link. Jadi setiap orang yang memiliki link ini mereka bisa mengerjakannya. Oke, pilih publikasikan, klik. Baru setelah itu kita salin linknya ini ya.
kita pilih linknya, klik pada link, kita salin. Ini terlalu panjang, kita persingkat ya. Kita persingkat URL-nya atau linknya. Nah, seumpama kalau kalian mau merubah link ini dengan nama link kalian sendiri, kalian membuat nama link sendiri, bisa. Caranya bisa menggunakan bantuan website Bitly atau Tiny URL, atau masih banyak juga yang selain dua ini juga banyak. Untuk tutorialnya sudah saya buat di video sebelum ini ya, kakak bisa lihat, atau nanti mungkin kalau tidak lupa saya akan sertakan di deskripsi link video ini kakak. Jadi ini setelah kita persingkat, kita pilih salin ya, kita pilih salin. Setelah kita salin, baru kita share ke orang lain. Baik itu kita share lewat grup WhatsApp, atau lewat email, atau lewat yang lain. Jadi setiap orang yang memiliki link ini itu bisa mengerjakan soal Google Form ini. Mudah teman-teman, ini adalah cara yang benar, cara yang lengkap untuk men-setting soal pilihan ganda di Google Form. Semoga bermanfaat. Terakhir, jangan lupa like, comment, share video ini, subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.